Oke, siap-siap ya. Kita bakal bedah tuntas teori yang lagi bikin geger satu komunitas. Pegangan yang kenceng, karena pembahasan kali ini bakal panas. Sumber analisis ini ngebuka dengan kalimat yang, jujur aja, nusuk banget. Katanya, yang kita tonton itu bukan sekedar turnamen. Jauh dari itu. Bukan turnamen, tapi drama. Iyap, drama yang katanya skenarionya udah diatur rapi banget. Dan menurut teori ini, tujuannya cuma satu, bikin kita, para fans Indonesia, kecantol terus, nggak bisa lepas. Nah, ini dia, jantung dari semua konspirasi ini. Konsepnya, Indonesia sebagai sapi perah. Gila kan? Jadi, basis fans kita yang bejibun dan fanatik abis ini, katanya nih, cuma diperes buat naikin jumlah penonton. Hasil pertandingannya udah disetting buat engagement, bukan buat nentuin siapa yang jago beneran. Dan yang bikin merinding, ini tuh bukan kejadian sekali dua kali loh. Sumber ini bilang, ini tuh sebuah pola. Pola licik yang udah direncanain matang-matang dari musim ke musim. Lihat aja timeline ini. Dari M1 sampai M5, katanya semua ada skenarionya. Masing-masing seri punya misi bisnis tersendiri. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita lihat aja. Ini cuma teori ngawur atau emang masuk akal? Kita mulai dari M1. Tujuannya bukan buat cari juara. Bukan. Tujuannya adalah menciptakan patah hati massal. Caranya, bikin tim dengan fans paling banyak. Kalah secara dramatis. Logikanya gini, kalau mereka menang, misinya selesai kan? Tapi kalau kalah, jutaan fans ini dijamin bakal balik lagi tahun depan. Penuh dendam. Bisnis bro. Geser ke M2. Tiba-tiba muncul Burmese Goals, kayak kuda hitam dari negeri dongeng. Cerita underdog yang sempurna banget buat apa? Buat narik pasar baru di Myanmar yang lagi ngebum. Sempurna banget ceritanya ya. Jangan-jangan terlalu sempurna. Tapi katanya strategi ini makin barbar di M3 dan M4. Sampai-sampai muncul tuduhan yang gila banget. Ini nih. Jadi argumennya gini. Identitas main kita yang agresif, yang barbar itu sengaja dimatiin. Dipaksa buat ngikutin meta impor yang katanya lebih metodis. Tujuannya apa coba? Biar pasar transfer pemain sama pelatih asing laku keras. Biar itu jadi tontonan baru. Sementara identitas asli kita dihancurin pelan-pelan. Dan sampailah kita di M5. Puncaknya, biang kerok dari semua teori ini. Disinilah semuanya meledak. Di game final penentuan, pertanyaannya simple tapi nancep banget. Kenapa hero-hero andalan lawan dilepas begitu aja? Kayak sengaja dikasih. Kalian yang nonton ngerasa aneh nggak sih? Masa iya setelah pelatih dunia bisa bikin blunder sefatal dan sejelas itu? Beneran blunder? Atau emang bagian dari naskah? Oke. Kalau ini semua beneran settingan, terus motifnya apa? Buat apa repot-repot bikin drama? Jawabannya, teman-teman, selalu sama. Dingin, kejam, dan simple. Ini dia motifnya. Lihat aja grafik ini. Nggak usah pakai penjelasan ribet. Angka penonton pas tim Indonesia main lawan pas nggak ada tim Indonesia, jauhnya kayak langit sama bumi. Angka nggak pernah bohong kan? Jadi, menurut teori ini, inilah mantra suci mereka. Dengerin baik-baik. Juara kedua itu lebih berharga daripada juara pertama. Gila kan? Coba dipikirin. Kalau Indonesia juara, ceritanya selesai. Happy ending. Terus apa? Penonton move on. Tapi kalau kalahnya sek di menit terakhir, wah itu jaminan. Jaminan penonton bakal balik lagi buat M6, M7, dan seterusnya. Makin marah, makin rame, makin banyak yang nonton. Penderitaan kita jadi keuntungan buat mereka. Ujung-ujungnya semua ini ngarah ke satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang nusuk banget buat kita sebagai fans. Kesimpulannya gini, penyelenggara itu butuh kita. Butuh banget sama fans Indonesia. Tanpa kita, turnamen ini nggak ada apa-apanya. Viewership kita, passion kita, duit kita, itulah yang bikin mesin ini terus jalan. Tapi di saat yang sama, mereka dituduh takut setengah mati kalau kita menang. Kenapa? Karena fans yang puas itu fans yang tenang. Engagementnya turun. Dan buat bisnis, itu adalah bencana. Jadi pertanyaannya sekarang, balik lagi ke kita semua. Kalian, para penonton, apakah kita akan terus-terusan membeli skenario yang sama tahun demi tahun? Atau jangan-jangan udah waktunya kita ganti channel buat ngasih tahu mereka siapa sih bos yang sebenarnya di sini? Jawabannya ada di tangan kalian.